Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Firmansyah dari Prodi Keperawatan tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan proses pencernaan pada manusia. Proses pencernaan makanan adalah serangkaian kerja tubuh untuk mengubah makanan yang dimakan menjadi bentuk yang lebih sederhana, sehingga dapat diserap oleh intestinum atau usus halus. Zat makanan yang mengalami proses pencernaan di dalam tubuh antara lain adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan nutrisi berupa vitamin, mineral, dan air tidak mengalami proses pencernaan. Adapun organ-organ yang termasuk saluran pencernaan adalah: yang pertama ada mulut, yang kedua ada kerongkongan, yang ketiga ada ventriculus, yang keempat ada intestinum, yang kelima ada kolon, yang keenam ada anus. Sedangkan kelenjar pencernaan berfungsi menghasilkan enzim-enzim yang membantu proses pencernaan. Adapun kelenjar-kelenjarnya adalah: yang pertama adalah glandula protidea atau kelenjar air liur. Yang kedua adalah kelenjar getah ventriculus atau lambung. Yang ketiga ada hepar atau hati. Yang keempat ada pankreas. Pertama ada proses penumpukan makanan. Seperti yang kita ketahui, proses pencernaan sudah dimulai sejak makanan berada di dalam rongga mulut. Jadi kita akan memotong makanan menjadi bentuk yang lebih kecil, lalu melumatkannya dengan bantuan lingual, langit-langit mulut, dan pipi bagian dalam. Pada saat yang sama, proses pencernaan kembali juga terjadi. Di sini yang berperan adalah glandula atau air liur yang mengandung enzim amilase yang berfungsi memecah pati atau karbohidrat menjadi gula. Hal ini bertujuan agar fungsi ventriculus bisa berjalan dengan lebih mudah. Kedua, ada proses penggilingan makanan oleh ventriculus. Pada proses ini, makanan yang sudah lumat bisa kita panggil dengan bolus. Bolus bergerak lewat kerongkongan dan masuk ke dalam ventriculus. Ventriculus menggiling bolus dengan ototnya yang berlapis-lapis, lalu mencampurnya dengan asam dan enzim-enzim pencernaan yang ada di dalam ventriculus, yaitu asam klorida atau HCl yang membunuh mikroba pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Yang kedua, ada pepsin. Sebelumnya berbentuk pepsinogen yang memecah protein menjadi pepton. Yang ketiga, ada lipase yang mencegah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang keempat, ada renin yang dapat protein dan susu. Yang ketiga, ada penyerapan zat gizi oleh intestinum atau usus halus. Setelah proses pencernaan dalam ventriculus selesai, makanan kini menjadi bubur halus yang disebut dengan kim. Kim hanya perlu menunggu waktu pengosongan ventriculus sebelum akhirnya bergerak menuju intestinum untuk tahapan cerna selanjutnya. Mendeteksi adanya makanan dalam intestinum, kantong empedu berkontraksi untuk mengeluarkan cairan empedu. Nah, cairan ini sebelumnya diproduksi oleh organ hepar atau hati dengan fungsi menguraikan lemak pada makanan. Pada saat yang sama, pankreas juga melepaskan enzim amilase, lipase, tripsin, dan beberapa enzim lainnya. Setiap enzim memiliki kegunaan sebagai berikut. Yang pertama, enzim amilase memecah zat tepung atau karbohidrat menjadi glukosa atau gula. Sedangkan yang kedua ada enzim lipase. Enzim lipase memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang ketiga ada enzim tripsin dan chymotrypsin. Fungsinya memecah protein menjadi asam amino. Keempat, ada penyerapan air oleh konon atau usus besar. Proses pencernaan berlanjut dengan makanan bergerak menuju organ konon atau usus besar. Makanan yang telah menjadi ampas tidak lagi menjalani pencernaan mekanik atau kimiawi. Pasalnya, intestinum atau usus halus
setelah menyerap setiap zat gizi dari makanan. Nah, di sini ampas makanan akan melewati proses penyesuaian kadar air. Usus besar akan menambah atau menyerap kandungan air untuk menghasilkan kepadatan fases yang sesuai. Ampas makanan juga mengalami pembusukan oleh bakteri dalam usus. Sampailah kita pada tahap terakhir pada pencernaan makanan yang ada di dalam tubuh manusia, yaitu pengeluaran fases dari dalam tubuh. Fases dari konon atau usus besar kemudian bergerak menuju rektrum. Sebelum kita buang air besar atau BAB, rektrum akan menampung fases untuk sementara waktu. Begitu rektrum penuh, barulah kita merasakan sensasi mulas yang menandakan saatnya kita untuk buang air besar. Fases keluar melalui ujung saluran pencernaan yang disebut dengan anus. Area ini terdiri dari sekumpulan otot yang akan berkontraksi saat kita merasa mulas. Keluarnya fases dari anus menandakan akhir dari proses pencernaan makanan yang ada di dalam tubuh manusia. Sekian proses pencernaan makanan yang ada di dalam tubuh manusia yang baru saja saya jelaskan. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.